Aku masih ingat betul hari itu hari Senin, ketika semuanya mulai terasa berbeda. Warung kecil kami di pinggir jalan, tempat bapak biasa jualan baju, mendadak sepi dari pembeli. Padahal biasanya, kalau pagi sampai sore, ada saja orang yang mampir. Tiap hari itu, dari pagi sampai matahari hampir tenggelam, tak satupun orang berhenti. Bapak hanya duduk diam di tikar plastik lusuhnya, pandangannya kosong ke arah jalan. Mungkin lagi sepi aja, kataku, mencoba menenangkan diri. Tapi bukan itu yang bikin aku khawatir. Beberapa hari terakhir, Bapak sering mengeluh, sakit kepala, mual, dan kadang seperti linglung. Pernah suatu malam, aku lihat Bapak duduk di dapur, matanya melotot tanpa berkedip. Pas aku panggil, dia nggak menjawab, seolah dia nggak lihat aku di situ. Ibu juga bilang, Bapak sering ngomong sendiri malam-malam. Katanya suara Bapak pelan, kayak ngelantur. Kadang ketawa sendiri, kadang nangis sambil garuk-garuk tanah di halaman belakang. Yang bikin makin aneh, aku menemui boneka kecil dibungkus kain hitam di bawah kolong tikar tempat Bapak biasa duduk jualan. Boneka itu ditali dengan benang merah, dan ada bekas lilin di sampingnya. Aku langsung merinding. Aku tahu betul itu bukan mainan, itu guna-guna. Dulu Bapak memang pernah cerita soal salah satu yang gak suka sama dia. Namanya Pak Rauf, sesama pedagang baju juga. Lapaknya cuma berjarak beberapa meter dari lapak Bapak. Tapi yang bikin beda, Pak Rauf ini orangnya licik. Bapak pernah bilang, kalau ada pembeli mampir ke lapak kita, dia suka datang nyela. Bilang harga di tempat dia lebih murah. Awalnya Bapak cuek, tapi makin lama, gangguan itu makin keterlaluan. Pernah suatu pagi, tikar jualan Bapak disiram air comberan. Lalu Bapak marah, tapi nggak ada bukti siapa pelakunya. Yang aneh, tiap kali kejadian kayak gitu, Bapak selalu pulang dengan wajah murung, dan malamnya pasti demam tinggi. Dan sejak 2 minggu lalu, ketika lapak Bapak Rauf makin ramai, justru Bapak makin sering sakit. Badannya kurus, matanya cekung, dan kulitnya mulai pucat kekuningan. Ibu sempat ngajak ke dokter, tapi hasilnya normal. Orang sehat, Bu, gak ada apa-apa, kata dokter itu sambil nyengir ramah. Tapi kami tahu ada yang gak beres. Malam itu saat semua sudah tidur, aku iseng buka-buka rak di kamar Bapak. Di laci bawah, aku nemu secari kertas tua yang dilipat 2. Isinya tulisan tangan dengan huruf yang gak aku mengerti. Tapi yang bikin jantungku mau copot, di pojok kertas itu ada bercak darah kering. Dan di balik kertas itu ada foto Bapak. Mukanya disilang pakai spidol merah. Setelah aku menemukan foto Bapak yang disilang dan kertas aneh itu, aku langsung tunjukkan ke Ibu. Seketika, wajah Ibu pucat. Ya Allah, ini sudah nggak main-main lagi, katanya sambil memeluk kencang bahuku. Malam itu kami tak bisa tidur. Bapak hanya duduk di ruang tamu, menghadap pintu, tidak bicara sepatah kata pun. Matanya menatap kosong ke arah luar rumah, seolah menunggu sesuatu. Tapi yang bikin aku dan Ibu benar-benar takut, Bapak tidak berkedip sama sekali. Seketika jam 2 dini hari, tiba-tiba terdengar suara seperti orang mengais tanah dari halaman belakang. Aku dan Ibu saling pandang. Awalnya kami pikir itu kucing, tapi suaranya berat, seperti kuku mencakar-cakar tanah kering, pelan tapi jelas. Jangan-jangan itu dia, bisik Ibu gemetar. Aku memberanikan diri mengintip dari balik gordeng, tapi halaman belakang kosong. Hanya pohon pisang dan pagar kayu lapuk yang bergoyang sedikit tertiup angin. Tapi saat aku hendak kembali ke dalam, ada bayangan hitam berdiri di pojok kebun. Bayangan itu tinggi, kepalanya seperti tidak utuh, dan yang paling mengerikan, dia menghadap ke arahku, tapi tidak bergerak sedikit pun. Aku berbalik dan buru-buru menutup gorden. Lalu badanku lemas, tanganku dingin. Tapi ketika aku kembali ke ruang tamu, Bapak sudah tidak ada di tempat duduknya. Pak, panggilku setengah panik. Ibu keluar dari kamar, wajahnya cemas. Kemana Bapakmu? Kami mencari ke semua sudut rumah, dan akhirnya kami temukan Bapak. Dia duduk di tanah belakang rumah, menggali lubang pakai tangan kosong.
Kukunya patah, darah segar mengucur dari jemarinya. Tapi Bapak terus menggali seperti tidak merasa sakit. Aku dan ibu berteriak, mencoba menghentikannya. Tapi Bapak justru menoleh ke arah kami dan senyum aneh muncul di wajahnya. Sudah dekat, dia mau datang. Keesokan harinya, tanpa buang waktu, ibu langsung pergi ke rumah Mbah Gondo, seorang orang pintar yang terkenal bisa menangani gangguan gaib. Rumahnya ada di ujung desa, agak masuk ke dalam kebun bambu. Banyak orang bilang beliau bisa melihat apa yang tak kasat mata. Siangnya Mbah Gondo datang ke rumah kami. Orangnya sudah tua, jalannya pelan, matanya seperti melihat sesuatu yang tak bisa kami lihat. Begitu masuk ke ruang tamu, dia langsung menghela napas panjang. Pohon pisang di belakang rumahmu itu bukan cuma pohon, katanya lirih. Aku dan ibu saling pandang. Mbah Gondo duduk di depan bapak yang masih saja melamun dengan kuku penuh tanah kering. Lalu, dari tas kainnya, Mbah Gondo mengeluarkan kendi kecil berisi air putih dan sebatang lidi dari pohon kelor. Ia mulai membacakan doa dengan suara lirih tapi dalam. Udaranya terasa berat, dingin. Bahkan siang itu, bulu kuduku berdiri semua. Tak lama bapak mendadak berteriak. Panas, jangan dekat-dekat, pergi kamu. Bapak mengamuk, membalik meja, menjatuhkan kursi, bahkan hampir mencakar Mbah Gondo. Tapi Mbah Gondo tetap tenang, terus melantunkan doa sambil memercikan air dari kendi ke tubuh bapak. Tiba-tiba dari arah belakang rumah terdengar suara jeritan panjang. Suaranya seperti perempuan, tapi parau dan juga dalam. Jeritannya disusul bau busuk yang menyengat, seperti bangkai dicampur belerang. Satu rumah mendadak gelap, lampu padam, bahkan siang hari terasa seperti sore, mendung pekat. Mbah Gondo langsung menoleh ke arahku. Kalian harus bakar pohon pisang itu malam ini juga. Di sana tempat dia ditanam. Siapa yang ditanam, Mbah? Tanyaku gemetar. Perempuan yang dikirim untuk menyiksa bapakmu. Malam itu kami lakukan seperti yang diperintahkan Mbah Gondo. Aku, ibu, dan dua tetangga laki-laki menggali di bawah pohon pisang yang ada di belakang rumah. Bapak tetap di dalam, dijaga oleh Mbah Gondo yang terus melantunkan doa agar gangguan tidak semakin liar. Angin malam terasa tidak biasa, dingin menusuk, tapi juga seperti membawa bisikan-bisikan kecil dari arah kebun. Baru sekitar setengah meter menggali, cangkul tetanggaku menghantam sesuatu yang keras. Bukan batu, bukan juga akar. Tapi peti kecil dari kayu yang sudah lapuk. Saat dibuka isinya langsung membuat semua orang mundur ngeri. Ada boneka dari jerami yang dibungkus kain putih penuh darah kering. Mulut boneka itu dijahit dengan benang merah dan di dadanya tertancap paku berkarat. Di dalam peti juga ada potongan rambut, aku tak tahu itu rambut bapak. Karena ibu bilang dulu pernah ada yang mencuri sisir bapak di lapak dagangannya. Ini dia sumbernya, kata Mbah Gondo dari belakang kami. Tiba-tiba sudah berdiri di pinggir lubang. Tiba-tiba angin kencang berhembus, pohon pisang bergoyang liar, padahal tidak ada pohon lain yang bergerak. Daun-daunnya seperti melambai ke bawah, dan tanah di sekitar lubang mulai mereka. Tanpa aba-aba, tanah itu membuka sendiri seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Dari dalam tanah muncul tangan hitam kurus dengan kuku panjang. Di belakangnya muncul wajah seorang perempuan, matanya putih semua, mulutnya terbuka lebar, dan rambut panjang menutupi tubuh. Dia merangkak naik sambil menggeram. Lalu ibu menjerit, tetanggaku jatuh terduduk. Bakar sekarang juga, teriak Mbah Gondo. Kami menyiramkan minyak tanah ke pohon dan ke isi peti. Begitu api menyala, makhluk itu menjerit keras. Suaranya memekakkan telinga. Lalu tubuhnya terbakar bersama pohon pisang yang tumbang ke tanah. Api berkobar selama hampir 1 jam. Setelah api padam, angin berhenti. Suara jangkrik mulai terdengar lagi. Dan malam itu, bapak tidur untuk pertama kalinya dalam posisi tenang, tanpa mengigau, tanpa menangis. Esoknya bapak bangun dan memandang kami dengan wajah bingung. Kenapa kalian semua nangis? Kami cuma tersenyum sambil menangis haru. Tapi cerita ini belum selesai.
karena Pak Aruf belum menyerah. Setelah pohon pisang itu dibakar dan makhluk menyeramkan itu hilang, Bapak mulai membaik. Tubuhnya mulai segar, wajahnya tidak lagi pucat, dan yang paling penting, dia kembali bisa tertawa. Tapi itu cuma berlangsung 2 hari. Hari ketiganya saat Bapak baru buka lapak di pinggir jalan, ada sesuatu yang aneh. Semua baju yang digantung mendadak jadi bau amis, seperti bau darah. Padahal semalam semuanya sudah dibereskan dan dilap bersih. Tak hanya itu, kucing liar mendadak banyak berkeliaran di sekitar lapak Bapak. Matanya merah menyala, dan mereka tidak takut manusia. Salah satu bahkan sempat duduk diam di atas tumpukan baju, menatap Bapak lama, sebelum tiba-tiba mengeong panjang seperti suara bayi menangis. Bapak pulang dalam keadaan gemetar. Dia belum selesai, dia masih kirim sesuatu, kata Mbak Gondo setelah kami menceritakan semuanya. Ternyata pembakaran kemarin hanya menghancurkan satu bagian dari guna-guna itu. Pak Rauf, pesaing Bapak, ternyata bekerja sama dengan orang pintar dari luar kota yang konon dikenal sangat gelap hatinya. Kalau orang itu sudah turun tangan, dia nggak cuma kirim makhluk, tapi bisa nyeret ruh orang. Bahkan sebelum orang itu mati, jelas Mbak Gondo. Malam itu Mbak Gondo melakukan ritual penjagaan. Ia menabur garam dan bunga di setiap sudut rumah, menggantungkan cermin kecil di atas pintu, dan meletakkan telur ayam kampung di bawah ranjang Bapak. Semua berjalan tenang sampai jam 3 pagi. Telur di bawah ranjang pecah sendiri. Bukan jatuh, tapi meletus, dan dari dalam keluar cairan hitam seperti oli, berbau busuk. Lalu lampu rumah berkedip. Dan dari langit-langit terdengar suara langkah kaki, padahal tidak ada siapa-siapa di atas. Kami hanya punya atap seng. Tiba-tiba Bapak terbangun dan menjerit kencang sambil mencakar-cakar dadanya. Lepasin aku. Dia narik aku. Panas. Tolong. Kami melihat jelas, dada Bapak penuh bekas cakaran, seperti dicabik dari dalam. Tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari ranjang. Dan malam itu kami sadar pertarungan ini belum selesai. Pagi harinya, setelah kejadian mengerikan itu, Pak Gondo duduk di dapur bersama kami. Ia memandang keluar jendela cukup lama sebelum akhirnya bicara. Pak Rauf itu bukan orang biasa. Dia bukan cuma pedagang, katanya pelan. Ibu menelan ludah. Aku duduk di samping Bapak yang masih lemas setelah tubuhnya digerayangi sesuatu tadi malam. Dulu, sebelum dia jualan baju, dia pernah tinggal di daerah pesisir selatan. Lanjut Mbak Gondo. Orang-orang bilang dia pernah jadi murid dari dukun pesugihan. Tapi ada syarat, dia harus korbanin orang yang dekat dengan rezekinya. Aku langsung merinding. Jadi maksudnya Bapak dijadikan tumbal karena dianggap menghalangi rezeki Pak Rauf. Kalian ingat waktu baju-baju Bapak kau bau amis? Itu tandanya darah dari dunia sana udah dikirim. Kalau terus dibiarkan, yang diserang bukan cuma Bapak, tapi satu keluarga, kata Mbak Gondo serius. Sore itu aku dan Ibu diam-diam pergi ke lapak Pak Rauf. Kami pura-pura beli baju, tapi sebenarnya ingin melihat ia dari dekat. Saat kami tiba, suasana lapaknya memang ramai, tapi ada yang aneh. Pak Rauf tidak bicara sama sekali ke pembeli. Ia hanya duduk di kursi kecil, menatap kosong ke depan. Wajahnya begitu pucat, dan matanya hitam seperti arang. Di balik bajunya, aku sempat lihat kalung dari tulang. Di balik bajunya, aku sempat lihat kalung dari tulang kecil tergantung di lehernya. Tiba-tiba seorang perempuan tua mendekati kami. Pulanglah, kalian bukan orang pertama yang dia incar. Lalu kami menoleh. Perempuan itu lalu menunjuk langit. Kalau besok hujan turun disertai petir, itu tandanya pintu sudah dibuka dan tidak akan tertutup sebelum ada yang tumbang. Kami pulang dengan hati kacau. Malamnya, langit mendung berat. Dan saat jam menunjukkan pukul 10 malam, petir pertama menyambar. Disusul hujan deras, airnya dingin seperti es. Dan dari dapur rumah kami terdengar suara ketukan. 3 kali, pelan, berirama. Suara ketukan itu terdengar pelan tapi jelas dari arah dapur.
Di tengah hujan deras dan kilat yang menyambar, suara itu seperti datang dari dalam dinding, bukan seperti orang biasa mengetuk pintu. Aku, ibu, dan Mbah Gondo berdiri kaku di ruang tengah. Papa masih terbaring lemas di kamarnya, tapi wajahnya terlihat gelisah, sesekali bergumam sendiri dalam tidur. Jangan buka pintu dapur. Apapun yang terjadi jangan, tegas Mbah Gondo. Kami semua duduk melingkar di ruang tengah. Lilin dinyalakan karena listrik padam. Hujan makin deras dan suara ketukan itu tidak berhenti. Bahkan kadang terdengar seperti goresan kuku di dinding kayu. Sekitar pukul 2 dini hari, ketukan itu mendadak berhenti. Suasananya sepi, tapi hawa rumah berubah drastis. Dingin, lembab, dan ada bau amis menyengat memenuhi udara. Lalu suara tangisan anak kecil terdengar dari arah kamar bapak. Kami langsung bergegas ke sana, tapi yang kami lihat bukan bapak. Yang duduk di ranjang adalah sosok menyerupai bapak, tapi dengan wajah yang setengah terbakar. Kulitnya melepuh, matanya hanya satu yang terbuka, dan tangan kanannya tidak ada. Dia menoleh perlahan ke arah kami, lalu senyum. Dia sudah masuk, katanya dengan suara berat. Tiba-tiba tubuhnya mencair seperti lilin meleleh. Sosok itu runtuh di atas kasur, meninggalkan bau busuk menyengat dan bercak darah hitam. Dan saat kami melangkah mundur panik, kami mendengar suara pintu belakang terbuka sendiri. Mbah Gondo langsung mengambil kendi air doa dan menyiramkan ke lantai. Pintu gaib sudah dibuka. Dia kirim utusan untuk tinggal di rumah ini. Malam itu kami tidak tidur. Mbah Gondo mulai membuat pagar gaib dengan menulis aksara di dinding dan menyelipkan beling kecil di bawah kusen. Tapi gangguan itu belum berhenti. Karena setiap jam 3 pagi, sosok tanpa kepala mulai berjalan di lorong rumah. Pelan, terus-menerus. Kadang dia berhenti di depan kamar kami, dan suara napas beratnya memenuhi seluruh ruang. Sosok tanpa kepala itu muncul setiap malam, tepat jam 3. Langkahnya lambat tapi berat, seperti membawa beban di punggungnya. Kami sudah hafal suaranya, seperti kaki telanjang berjalan di lantai kayu yang lembab. Bahkan saat kami semua mengurung diri di kamar, suara itu tetap terdengar. Dan anehnya, Papa tidak pernah sadar. Setiap ditanya, ia hanya menjawab, "Aku mimpi ketemu orang banyak. Mereka panggil-panggil aku." Suatu malam setelah sosok itu muncul dan menghilang lagi ke belakang dapur, Mbah Gondo memutuskan satu hal. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu bapakmu. Gangguan ini terlalu kuat. Tak mungkin datang hanya karena iri dagang biasa. Ibu menolak awalnya, tapi akhirnya ia bercerita. Dulu sebelum nikah, Bapak pernah bekerja di pasar loak di kota kecil. Saat itu Bapak masih muda dan dikenal pintar dagang. Tapi karena ingin cepat sukses, Bapak pernah menuruti ajakan seorang pedagang tua untuk melakukan syarat buka jalan rejeki. Syarat itu sederhana tapi mengerikan. Tanam rambut dan darah sendiri di bawah lapak jualan. Di malam Jumat Kliwon, lalu tidak boleh berinteraksi dengan siapapun selama 3 hari. Bapak melakukannya, dan benar, setelah itu, dagangannya laris terus. Tapi Bapak melanggar pantangan. Di hari kedua, ia tanpa sengaja bicara dengan seorang ibu-ibu tua yang tersesat di pasar. Ibu itu kemudian meninggal di depan lapaknya. Sejak saat itu, Bapak merasa dihantui rasa bersalah, dan ia pindah kota, pindah nama, mulai hidup baru dan menikah dengan ibu. Jadi, semua ini bukan cuma dari Pak Rauf. Tanya aku pelan. Mbak Gondo mengangguk. Pak Rauf cuma memanfaatkan lubang lama di dalam diri bapakmu. Dia tahu, arwah yang dulu belum selesai urusannya. Kita semua terdiam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bapak kerasukan. Dia berdiri sendiri di ruang tamu dengan mata melotot dan mulut menganga lebar. Suara yang keluar bukan suara Bapak. Aku belum kau bayar. Aku mati di depan lapakmu. Bayar utangmu dengan nyawa. Bapak mulai menjerit, tangannya mencangkap tembok hingga berdarah. Tubuhnya membentur pintu dan jendela. Dan dari belakangnya, sosok perempuan tua tanpa wajah, berdiri diam, hanya menatap kami semua. Bapak meronta seperti orang kesurupan. Suaranya bercampur antara tangisan dan teriakan ancaman.
Ibu memeluk aku sambil menangis, tubuhnya gemetar. Sementara di sudut ruangan, sosok perempuan tua tanpa wajah masih berdiri diam, seperti menunggu sesuatu. Dia bukan sekedar arwah penasaran, kata Mbak Gondo tegas. Dia ini penagih janji, dan waktunya hampir habis. Malam itu Mbak Gondo mulai ritual terakhir. Ia membuat lingkaran dari garam, bunga 7 rupa, dan air doa, lalu mengajak Bapak masuk ke tengahnya. Tapi Bapak seperti berat, seolah ada yang menarik tubuhnya dari belakang. Bukan dia yang harus bayar. Teriak suara dari mulut Bapak. Kalian semua juga harus merasakan. Seketika itu juga semua lampu padam. Rumah bergetar, angin masuk dari semua jendela yang terbuka sendiri. Dan suara perempuan tua itu, meskipun ia tak punya mulut, berdengung dalam kepala kami semua. Darah sudah ditanam, dosa tidak ditebus, maka nyawa akan dipungut. Bagondo mengambil segenggam tanah dari bawah ranjang Bapak. Tanah yang dulu dia curigai pernah dipakai Bapak untuk menyimpan syarat buka jalan. Ia campur dengan darah ayam hitam yang sudah dipersiapkan, lalu membakar ramuan itu sambil membaca doa dengan suara lantang. Perempuan tua itu menjerit. Wajahnya yang semula tanpa bentuk mulai pecah seperti kaca, dan dari dalamnya keluar wajah-wajah orang mati. Semuanya menangis, semuanya berteriak marah ke arah Bapak. Dan saat itu pula Bapak menangis. Untuk pertama kalinya, dengan sadar, Bapak berkata, "Aku minta maaf, aku salah, aku tamak." Perempuan tua itu berhenti bergerak, jeritannya mereda, dan wajahnya pecah menjadi abu. Lalu sosoknya hilang, begitu juga bayangan lain yang ada di rumah. Hawa panas menghilang, dan rumah kami mendadak sunyi. Bapak jatuh pingsan, dan ketika ia bangun, keesokan paginya, semua gangguan berhenti. Beberapa minggu kemudian, kami mendapat kabar. Pak Rauf ditemukan tak sadarkan diri di lapaknya, tubuhnya gemetar dan matanya kosong. Kata orang-orang, ia terus menggumam, "Aku dikirim balik, aku dikirim balik." Konon sejak malam itu, ia tidak bisa bicara lagi. Lapaknya ditinggalkan, dagangannya dibakar warga karena bau busuk menyengat terus keluar dari sana. Ini Bapak tak lagi berdagang. Ia memilih membantu di masjid dan membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Ia lebih banyak diam, tapi setiap azan berkumandang, ia selalu jadi orang pertama yang datang ke masjid. Aku tahu, meski semuanya sudah selesai, bayangan masa lalu itu tak pernah benar-benar hilang.